Oke guys, welcome back to my channel, di channel Sehat with Oi. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah mikrofon dan juga sebuah kamera, teman ya. Jadi di sini dia memiliki peran yang berbeda di masing-masing barangnya, teman ya. Yang satunya untuk mengambil foto dan barang, dan yang keduanya ini untuk mikrofonnya untuk merekam, untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita lah, seperti itu ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Sehat with Oi, teman-teman. Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang kedua barang ini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk barangnya ya. Yang pertama di sini ada untuk mikrofon Rode dan juga ada Vibro-nya. Jadi di sini saya bakalan mereview sebuah Rode-nya ini terlebih dahulu, dan kameranya saya singkirkan dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini mikrofon Rode ini merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, dan juga karaoke ya, teman-teman ya. Dan juga untuk mikrofon ini merupakan mikrofon dengan recordless suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR, teman. Kemudian mikrofon ini juga dapat mount ke bumpless Rode untuk menangkap audio yang tinggi, teman ya. Juga dilengkapi dengan fitur super cardioid, dan kamera ini juga dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kameranya. Dan kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, teman. Kemudian juga baik saat pengambilan gambar di luar ruangan maupun di dalam ruangan, teman, atau di jarak sedang ya. Dan dibekali juga dengan kabel seperti ini ya, kabel melingkar, dan juga jack 3,5 mm dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt, teman. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya untuk mikrofon Rode ini adalah untuk menangkap suara rekaman kita, teman-teman ya, seperti itu. Dan ini juga mudah dipasang di kamera DSLR kita. Karena dengan ini, teman, barang ini juga dengan bentuk seperti ini, jadi lebih mudah banget dimasukkan ke kamera DSLR-nya seperti itu. Nah, di sini juga kita bakalan melihat atau mereview dari fungsi-fungsi si mikrofon Rode ini ya. Nah, jadi mikrofon Rode ini didesain dengan bentuk seperti ini, teman. Dan di sini adalah untuk bagian mikrofonnya, yaitu untuk menangkap suara rekaman kita, teman. Menangkap suara ya, agar juga di video kita terdengar lebih jernih dan juga agak bulat gitu, teman, suara kita. Nah, di sini saya bakalan mereview yang ujungnya ini. Nah, jadi di sini dia bisa ditarik seperti ini, teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah spons, teman. Nah, di sini juga di bagian depannya sini dia terdapat tulisan Rode seperti ini. Ini sebagai branding dia ya, dari brand Rode. Jadi di bagian belakang sudah juga terdapat seperti ini ya. Ada dia semacam cat gitu ya. Jadi di sini tertulis Rode. Nah, di sini dia sponsnya ini berfungsi banget untuk kita gunakan dalam teman-teman. Nah, perekaman suara, teman-teman. Tentunya ini sangat-sangat berfungsi banget. Nah, kemudian juga untuk sponsnya ini dia ada kerlip-kerlipnya seperti ini ya, di bagian dalamnya. Dan ini juga dia memiliki ketebalan yang lumayan juga. Dan ini juga panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya.
Nah, jadi ini dia berfungsi sebagai peredam gitu ya teman ya. Nah, buat kalian yang belum mengetahui peredam itu adalah dimana alat ini digunakan untuk meredam suara bising gitu teman. Nah, contohnya adalah ketika kalian merekam video lah di luar ruangan seperti itu, misalnya dekat dengan pohon. Biasanya kan kalau ada angin dia masuk ke dalam video kita suaranya. Nah, jadi kita menanggulanginya dengan sebuah spons seperti ini atau sebagai peredamnya teman ya. Jadi peredam ini bisa memperkecil kemungkinan audio yang bising masuk ke dalam suara video kita teman. Jadi seperti itu ya. Dan ini juga memiliki kedalaman yang lumayan sampai sini ujungnya. Dan intinya dia sampai di sini mentoknya teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga untuk bagian besarnya itu segenggaman tangan saya. Kemudian juga di bagian sini dia terdapat untuk mikrofonnya teman. Nah, di sini untuk lubang-lubangnya ini tentunya adalah untuk menangkap suara rekaman kita agar terdengar meskipun kita dalam jarak yang lumayan jauh ya tidak sampai 1 kilo sampai 5 meteran, suara kita juga masih tetap terdengar dengan keras teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat untuk jaring kawat seperti ini ya. Nah, jadi jaring kawat ini juga berfungsi untuk merekam suara kita teman-teman. Nah, di sini juga kita si Rode ini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini teman. Tentunya ini bisa ditarik seperti ini. Dan ini juga dia diisi dengan jack. Nah, untuk ukurannya ini tentunya dia 3,5 mm teman-teman. Nah, untuk mikrofon ini juga tidak hanya bisa digunakan di sebuah kamera DSLR, melainkan kita juga bisa gunakan di handphone kita teman-teman. Jadi untuk jack handphone kita itu berukuran 3,5 mm teman-teman. Jadi sudah sangat bisa banget menggunakan si jack dari kabelnya ini ya teman ya. Jadi ketika kita sudah koneksikan, maka kita sudah bisa langsung untuk merekam menggunakan mikrofon Rode ini. Oke, saya masukkan dulu ke bagian sini. Nah, kemudian juga di bagian sini dia terdapat untuk pegangan seperti ini ya, yaitu berwarna merahnya teman-teman. Kalian lihat ya, dia berbentuk U. Nah, kemudian di bagian sininya juga terdapat untuk besi seperti ini ya. Nah, ini untuk kita bisa konekkan dengan sebuah tripod gitu teman-teman. Jadi dengan menggunakan alat seperti ini tentunya kita bisa memasukkan ke tripodnya teman-teman. Seperti itu ya, agar dia bisa diam seperti ini. Nah, tidak goyang-goyang. Oke. Kemudian juga di sini dia ada tempat baterainya teman-teman. Jadi bisa kita dorong saja langsung seperti ini. Jadi agak keras sedikit ya. Nah, jadi dia menggunakan baterai kotak seperti ini teman-teman. Dan tidak menggunakan baterai yang seperti di jam dinding itu teman-teman. Nah, seperti itu dia menggunakan baterai 9 volt dan ini bisa bertahan dalam 100 jam pada baterai tunggal teman-teman ya. Jadi sangat gini banget untuk kegunaan dari si baterai 9 volt ini. Dan ini kita langsung saja tutup. Untuk baterainya ini tentunya bisa kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya teman-teman. Jadi sudah pasti ada. Nah, kemudian di sini juga tertulis ada Rode Video Mic. Kemudian sini ada S per endol 3827599CI. Nah, di sini juga cara menggunakannya itu adalah dengan cara ini hidupkan ke atas ya teman. Tinggal dorong ke atas. Jadi, nah, seperti ini ya. Nah, ini baterainya ini harus sudah diganti sebenarnya teman-teman. Jadi karena ini berwarna merah, ini menandakan si baterainya teman-teman.
Nah, ketika dia berwarna merah seperti ini, dia biasanya baterainya sudah tidak fit atau tidak dalam keadaan 100% gitu ya. Nah, di sini juga cara menggunakannya adalah kita terlebih dahulu harus hidupkan ininya teman-teman sebelum kita nyolokin ini ke kamera DSLR kita. Karena saya sering juga untuk membuat kesalahan gitu ya. Tentunya ketika kita merekam, biasanya saya sudah colokin ini tapi ininya saya lupa hidupkan, jadi kan agak kocak gitu ya. Ya intinya kita harus menghidupkan ini terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman ya teman-teman ya. Kemudian baru kita colokin jacknya ya. Colokin jacknya juga bisa, terus hidupin ininya juga bisa. Yang utama adalah kalian harus hidupkan harus ingat hidupkan ini on off nya ini ya teman-teman ya. Karena ketika ini mati dia tidak bakalan berfungsi teman-teman ya, meskipun kalian sudah colokin ini ke jack DSLR nya. Seperti itu saja. Nah, kita matikan dan kita lanjut ke kameranya. Nah teman-teman, jadi kamera ini sangat berfungsi banget untuk kita melakukan penangkapan sebuah foto ataupun sebuah video teman-teman. Dan di sini juga untuk B-Pro ini dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru dan akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica B-Pro Mark II ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi di sini dengan resolusi 4K itu juga memiliki kendala ya, teman-teman. Meskipun hasil dari resolusi 4K seperti itu tidak bisa diragukan lagi ya, sudah sangat super bagus, tetapi kalian juga harus ingat dengan resolusi 4K seperti itu tentunya kalian harus teman-teman membutuhkan sebuah memory card yang lumayan besar atau penyimpanan gitu ya. Karena dengan resolusi 4K kalian harus membutuhkan banyak ruang penyimpanan seperti itu. Dan juga di sini untuk B-Pro ini dilengkapi dengan dual LCD ya. Di bagian depan sini yaitu berukuran 0,5 inci. Nah, di sini kita berfungsi bisa melihat untuk baterainya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian jam dan juga ada untuk sebuah wifi-nya. Dan itu untuk bagian depannya. Kemudian di sini untuk LCD bagian belakangnya. Untuk LCD bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci teman-teman. Tentunya kita bisa banget gunakan untuk memonitoring terlebih dahulu sebelum pengambilan foto dan video teman-teman ya. Tentunya di sini untuk mempermudah kita pengambilan foto dan video. Dan di sini juga kita diisi untuk B-Pro-nya ini ada mikrofon portnya teman. Nah, jadi di sini untuk mikrofon portnya ini dia berukuran 2,5 mm dan ini bisa berfungsi untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya dan juga untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita teman-teman. Nah, di sini juga terdapat untuk USB portnya ya. Nah, jadi di sini untuk port USB ini dimana kita bisa mencarger ulang si baterainya dengan cara nyolokin ke bagian sini teman-teman. Seperti itu ya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk HDMI, ini saya jarang gunakan. Kemudian di sini juga untuk microSD card-nya atau kartu memorinya bisa banget kita masukkan ke bagian sini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga terdapat untuk kameranya. Nah, di sini untuk lensa ini dia didesain di bagian sampingnya ini ada hitamnya seperti ini teman. Jadi juga desain seperti itu juga ini terlihat lebih detail gitu ya. Kemudian juga di bagian sini dia ada sedikit agak maju gitu ya di bagian lensanya ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk lensanya, dia kecekungannya itu hingga 170 derajat teman-teman.
Nah, jadi dengan kecenggungan seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan hasil foto yang sangat-sangat bagus banget. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan 4 tombol, teman-teman. Di sini di bagian depan sini terdapat untuk tombol power on off-nya. Nah, dimana di sini kita bisa banget gunakan untuk menghidupkan si Bipro-nya atau mematikan juga ya. Dan di bagian sini juga terdapat untuk tombol WiFi-nya. Nah, dimana di sini untuk tombol WiFi ini berfungsi untuk kita mengkoneksikan ke perangkat HP kita, teman-teman. Jadi dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, kita langsung bisa mengkoneksikan dengan WiFi-nya ini ke WiFi HP kita, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya, di mana ini berfungsi untuk memilih menu-menu yang ada di bagian sini. Oke, jadi itu untuk barang-barangnya. Dan di sini untuk harga-harganya ini adalah untuk si Bipro-nya ini sendiri, dia di harga 1.290.000-an, teman-teman. Dan untuk si mikrofon Rode ini dia di harga 1.400.000-an. Nah, dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang-barang yang berkualitas seperti yang ada di sini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk barangnya ya. Yang pertama di sini ada untuk mikrofon Rode dan juga ada Bipro-nya. Jadi di sini saya bakalan mereview sebuah Rode-nya ini terlebih dahulu, dan kameranya saya singkirkan dulu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini mikrofon Rode ini merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, dan juga karaoke ya, teman-teman ya. Dan juga untuk mikrofon ini merupakan mikrofon dengan recordless suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR, teman. Kemudian mikrofon ini juga dapat mount ke bumpless Rode untuk menangkap audio yang tinggi, teman ya. Juga dilengkapi dengan fitur super cardioid, dan kamera ini juga dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kameranya. Dan kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, teman. Kemudian juga baik saat pengambilan gambar di luar ruangan maupun di dalam ruangan, teman, atau di jarak sedang ya. Dan dibekali juga dengan kabel seperti ini ya, kabel melingkar dan juga jack 3,5 mm, dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya untuk mikrofon Rode ini adalah untuk menangkap suara rekaman kita, teman-teman ya, seperti itu. Dan ini juga mudah dipasang di kamera DSLR kita. Karena dengan ini, teman, barang ini juga dengan bentuk seperti ini, jadi lebih mudah banget dimasukkan ke kamera DSLR-nya seperti itu. Nah, di sini juga kita bakalan melihat atau mereview dari fungsi-fungsi si mikrofon Rode ini ya. Nah, jadi mikrofon Rode ini didesain dengan bentuk seperti ini, teman. Dan di sini adalah untuk bagian mikrofonnya, yaitu untuk menangkap suara rekaman kita, teman. Menangkap suara ya, agar juga di video kita terdengar lebih jernih dan juga agak bulat gitu, teman, suara kita. Nah, di sini saya bakalan mereview yang ujungnya ini. Nah, jadi di sini dia bisa ditarik seperti ini, teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah spons, teman. Nah, di sini juga di bagian depannya sini dia terdapat tulisan Rode seperti ini. Ini sebagai branding dia ya, dari brand Rode. Jadi di bagian belakang sudah juga terdapat seperti ini ya. Ada dia semacam cat gitu ya. Jadi di sini tertulis Rode.
Nah, di sini dia sponsnya ini berfungsi banget untuk kita gunakan dalam teman-teman. Nah, perekaman suara teman-teman. Tentunya ini sangat-sangat berfungsi banget. Nah, kemudian juga untuk sponsnya ini dia ada kerlip-kerlipnya seperti ini ya di bagian dalamnya, dan ini juga dia memiliki ketebalan yang lumayan juga. Dan ini juga panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya. Nah, jadi ini dia berfungsi sebagai peredam gitu ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang belum mengetahui peredam itu adalah dimana alat ini digunakan untuk meredam suara bising gitu teman-teman. Nah, contohnya adalah ketika kalian merekam video lah di luar ruangan seperti itu, misalnya dekat dengan pohon, biasanya kan kalau ada angin dia masuk ke dalam video kita suaranya. Nah, jadi kita menanggulanginya dengan sebuah spons seperti ini atau sebagai peredamnya teman ya. Jadi peredam ini bisa memperkecil kemungkinan audio yang bising masuk ke dalam suara video kita teman. Jadi seperti itu ya. Dan ini juga memiliki kedalaman yang lumayan sampai sini ujungnya. Dan intinya dia sampai di sini mentoknya teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga untuk bagian besarnya itu segenggaman tangan saya. Kemudian juga di bagian sini dia terdapat untuk mikrofonnya teman. Nah, di sini untuk lubang-lubangnya ini tentunya adalah untuk menangkap suara rekaman kita agar terdengar meskipun kita dalam jarak yang lumayan jauh ya tidak sampai 1 kilo, sampai 5 meteran suara kita juga masih tetap terdengar dengan keras teman-teman. Seperti dia. Dan di sini juga terdapat untuk jaring kawat seperti ini ya. Nah, jadi jaring kawat ini juga berfungsi untuk merekam suara kita teman-teman. Nah, di sini juga kita si Rode ini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini teman-teman. Tentunya ini bisa ditarik seperti ini, dan ini juga dia diisi dengan jack. Nah, untuk ukurannya ini tentunya dia 3,5 mm teman-teman. Nah, untuk mikrofon ini juga tidak hanya bisa digunakan di sebuah kamera DSLR, melainkan kita juga bisa gunakan di handphone kita teman-teman. Jadi untuk jack handphone kita itu berukuran 3,5 mm teman-teman. Jadi sudah sangat bisa banget menggunakan si jack dari kabelnya ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah koneksikan, maka kita sudah bisa langsung untuk merekam menggunakan mikrofon Rode ini. Oke, saya masukkan dulu ke bagian sini. Nah, kemudian juga di bagian sini dia terdapat untuk pegangan seperti ini ya, yaitu berwarna merahnya teman-teman. Kalian lihat ya, dia berbentuk U. Nah, kemudian di bagian sininya juga terdapat untuk besi seperti ini ya. Nah, ini untuk kita bisa konekkan dengan sebuah tripod gitu teman-teman. Jadi dengan menggunakan alat seperti ini tentunya kita bisa memasukkan ke tripodnya teman-teman. Nah, seperti itu ya, agar dia bisa diam seperti ini. Nah, tidak goyang-goyang. Oke. Kemudian juga di sini dia ada tempat baterainya teman-teman. Jadi bisa kita dorong saja langsung seperti ini. Jadi agak keras sedikit ya. Nah, jadi dia menggunakan baterai kotak seperti ini teman-teman, dan tidak menggunakan baterai yang seperti di jam dinding itu teman-teman. Nah, seperti itu dia menggunakan baterai 9 volt, dan ini bisa bertahan dalam 100 jam pada baterai tunggal teman-teman ya. Jadi sangat gini banget untuk kegunaan dari si baterai 9 volt ini. Dan ini kita langsung saja tutup. Untuk baterainya ini tentunya bisa kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya teman-teman. Jadi sudah pasti ada.
Nah, kemudian di sini juga tertulis ada Rode Video Mic. Kemudian sini ada 5 S per Endol 3827599CI. Nah, di sini juga cara menggunakannya itu adalah dengan cara ini, hidupkan ke atas ya teman, tinggal dorong ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini baterainya ini harus sudah diganti sebenarnya teman. Jadi karena ini berwarna merah, ini menandakan si baterainya teman. Nah, ketika dia berwarna merah seperti ini, dia biasanya baterainya sudah tidak fit atau tidak dalam keadaan 100% gitu ya. Nah, di sini juga cara menggunakannya adalah kita terlebih dahulu harus hidupkan ininya teman-teman sebelum kita nyolokin ini ke kamera DSLR kita. Karena saya sering juga untuk membuat kesalahan gitu ya. Tentunya ketika kita merekam, biasanya saya sudah colokin ini tapi ininya saya lupa hidupkan. Jadi kan agak kocak gitu ya. Ya, intinya kita harus menghidupkan ini terlebih dahulu sebelum melakukan rekaman ya teman ya. Kemudian baru kita colokin jacknya. Ya, colokin jacknya juga bisa, terus hidupin ininya juga bisa. Yang utama adalah kalian harus hidupkan harus ingat hidupkan si ini on off-nya ini ya teman ya. Karena ketika ini mati, dia tidak bakalan berfungsi teman-teman ya. Meskipun kalian sudah colokin ini ke jack DSLR-nya. Seperti itu saja. Nah, kita matikan dan kita lanjut ke kameranya. Nah teman-teman, jadi kamera ini sangat berfungsi banget untuk kita melakukan penangkapan sebuah foto ataupun sebuah video teman-teman. Dan di sini juga untuk B-Pro ini dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru dan akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica B-Pro Mark II S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi di sini dengan resolusi 4K itu juga memiliki kendala ya, teman-teman. Meskipun hasil dari resolusi 4K seperti itu tidak bisa diragukan lagi ya, sudah sangat super bagus, tetapi kalian juga harus ingat dengan resolusi 4K seperti itu tentunya kalian harus teman-teman membutuhkan sebuah memory card yang lumayan besar atau penyimpanan gitu ya. Karena dengan resolusi 4K kalian harus membutuhkan banyak ruang penyimpanan seperti itu. Dan juga di sini untuk B-Pro ini dilengkapi dengan dual LCD ya. Di bagian depan sini yaitu berukuran 0,5 inci. Nah, di sini kita berfungsi bisa melihat untuk baterainya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian jam dan juga ada untuk sebuah wifi-nya. Dan itu untuk bagian depannya. Kemudian di sini untuk LCD bagian belakangnya. Untuk LCD bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci teman-teman. Tentunya kita bisa banget gunakan untuk memonitoring terlebih dahulu sebelum pengambilan foto dan video teman-teman ya. Tentunya di sini untuk mempermudah kita pengambilan foto dan video. Dan di sini juga kita diisi untuk B-Pro-nya ini ada mikrofon portnya teman. Nah, jadi di sini untuk mikrofon portnya ini dia berukuran 2,5 mm dan ini bisa berfungsi untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya dan juga untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita teman-teman. Nah, di sini juga terdapat untuk USB portnya ya. Nah, jadi di sini untuk port USB ini dimana kita bisa mencarger ulang si baterainya dengan cara nyolokin ke bagian sini teman-teman. Seperti itu ya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk HDMI, ini saya jarang gunakan. Kemudian di sini juga untuk microSD card-nya atau kartu memorinya bisa banget kita masukkan ke bagian sini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga terdapat untuk kameranya.
Nah, di sini untuk lensa ini dia didesain di bagian sampingnya ini ada hitamnya seperti ini, teman. Jadi dengan desain seperti itu juga ini terlihat lebih detail gitu ya. Kemudian juga di bagian sini dia ada sedikit agak maju gitu ya di bagian lensanya ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk lensanya, dia kecekungannya itu hingga 170 derajat, teman-teman. Nah, jadi dengan kecekungan seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan hasil foto yang sangat-sangat bagus banget. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan 4 tombol, teman-teman. Di sini di bagian depan sini terdapat untuk tombol power on off-nya. Nah, dimana di sini kita bisa banget gunakan untuk menghidupkan si B Pro-nya atau mematikan juga ya. Dan di bagian sini juga terdapat untuk tombol WiFi-nya. Nah, dimana di sini untuk tombol WiFi ini berfungsi untuk kita mengkoneksikan ke perangkat HP kita, teman-teman ya. Jadi dengan cara mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu, kita langsung bisa mengkoneksikan dengan WiFi-nya ini ke WiFi HP kita, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya, dimana ini berfungsi untuk memilih menu-menu yang ada di bagian sini. Oke, jadi itu untuk barang-barangnya. Dan di sini untuk harga-harganya ini adalah untuk si B Pro-nya ini sendiri, dia di harga 1.290.000-an, teman-teman. Dan untuk si mikrofon Rode ini dia di harga 1.400.000-an. Nah, dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang-barang yang berkualitas seperti yang ada di sini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk barangnya ya. Yang pertama di sini ada untuk mikrofon Rode dan juga ada B Pro-nya. Jadi di sini saya bakalan mereview sebuah Rode-nya ini terlebih dahulu, dan kameranya saya singkirkan dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini mikrofon Rode ini merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, dan juga karaoke ya, teman-teman ya. Dan juga untuk mikrofon ini merupakan mikrofon dengan recordless suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR, teman-teman. Kemudian mikrofon ini juga dapat mount ke bumpless Rode untuk menangkap audio yang tinggi, teman-teman ya. Juga dilengkapi dengan fitur super cardioid, dan kamera ini juga dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kameranya. Dan kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, teman-teman. Kemudian juga baik saat pengambilan gambar di luar ruangan maupun di dalam ruangan, teman-teman, atau di jarak sedang ya. Dan dibekali juga dengan kabel seperti ini ya, kabel melingkar, dan juga jack 3,5 mm dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt, teman. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya untuk mikrofon Rode ini adalah untuk menangkap suara rekaman kita, teman-teman ya, seperti itu. Dan ini juga mudah dipasang di kamera DSLR kita. Karena dengan ini, teman-teman, barang ini juga dengan bentuk seperti ini, jadi lebih mudah banget dimasukkan ke kamera DSLR-nya seperti itu. Nah, di sini juga kita bakalan melihat atau mereview dari fungsi-fungsi si mikrofon Rode ini ya. Nah, jadi mikrofon Rode ini didesain dengan bentuk seperti ini, teman. Dan di sini adalah untuk bagian mikrofonnya, yaitu untuk menangkap suara rekaman kita, teman. Menangkap suara ya, agar juga di video kita terdengar lebih jernih dan juga agak bulat gitu, teman, suara kita.
Nah, di sini saya bakalan mereview yang ujungnya ini. Nah, jadi di sini dia bisa ditarik seperti ini, teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah spons, teman. Nah, di sini juga di bagian depannya sini dia terdapat tulisan Rode seperti ini. Ini sebagai branding dia ya, dari brandnya, brand Rode. Jadi di bagian belakang sudah juga terdapat seperti ini ya. Ada dia semacam cat gitu ya. Tadi di sini tertulis Rode. Nah, di sini dia sponsnya ini berfungsi banget untuk kita gunakan dalam teman-teman? Nah, perekaman suara, teman-teman. Tentunya ini sangat-sangat berfungsi banget. Nah, kemudian juga untuk sponsnya ini dia ada kerlip-kerlipnya seperti ini ya di bagian dalamnya, dan ini juga dia memiliki ketebalan yang lumayan juga. Dan ini juga panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya. Nah, jadi ini dia berfungsi sebagai peredam gitu ya, teman-teman ya. Nah, buat kalian yang belum mengetahui peredam itu adalah dimana alat ini digunakan untuk meredam suara bising gitu, teman-teman. Nah, contohnya adalah ketika kalian merekam video lah di luar ruangan seperti itu, misalnya dekat dengan pohon. Biasanya kan kalau ada angin dia masuk ke dalam video kita suaranya. Nah, jadi kita menanggulanginya dengan sebuah spons seperti ini atau sebagai peredamnya, teman ya. Jadi peredam ini bisa memperkecil kemungkinan audio yang bising masuk ke dalam suara video kita, teman. Jadi seperti itu ya. Dan ini juga memiliki kedalaman yang lumayan sampai sini ujungnya. Dan intinya dia sampai di sini mentoknya, teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga untuk bagian besarnya itu segenggaman tangan saya. Kemudian juga di bagian sini dia terdapat untuk mikrofonnya, teman. Nah, di sini untuk lubang-lubangnya ini tentunya adalah untuk menangkap suara rekaman kita agar terdengar meskipun kita dalam jarak yang lumayan jauh ya tidak sampai 1 kilo, sampai 5 meteran suara kita juga masih tetap terdengar dengan keras, teman-teman. Seperti dia. Dan di sini juga terdapat untuk jaring kawat seperti ini ya. Nah, jadi jaring kawat ini juga berfungsi untuk merekam suara kita, teman-teman. Nah, di sini juga kita si Rode ini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini, teman. Tentunya ini bisa ditarik seperti ini, dan ini juga dia diisi dengan jack. Nah, untuk ukurannya ini tentunya dia 3,5 mm, teman-teman. Nah, untuk mikrofon ini juga tidak hanya bisa digunakan di sebuah kamera DSLR, melainkan kita juga bisa gunakan di handphone kita, teman-teman. Jadi untuk jack handphone kita itu berukuran 3,5 mm, teman-teman. Jadi sudah sangat bisa banget menggunakan si jack dari kabelnya ini ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah koneksikan, maka kita sudah bisa langsung untuk merekam menggunakan mikrofon Rode ini. Oke, saya masukkan dulu ke bagian sini. Nah, kemudian juga di bagian sini dia terdapat untuk pegangan seperti ini ya, yaitu berwarna merahnya, teman-teman. Kalian lihat ya, dia berbentuk U. Nah, kemudian di bagian sininya juga terdapat untuk besi seperti ini ya. Nah, ini untuk kita bisa konekkan dengan sebuah tripod gitu, teman-teman. Jadi dengan menggunakan alat seperti ini tentunya kita bisa memasukkan ke tripodnya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, agar dia bisa diam seperti ini. Nah, tidak goyang-goyang. Oke. Kemudian juga di sini dia ada tempat baterainya, teman-teman. Jadi bisa kita dorong saja langsung seperti ini. Jadi agak keras sedikit ya. Nah, jadi dia menggunakan baterai kotak seperti ini, teman-teman. Dan tidak menggunakan baterai yang
seperti di jam dinding itu teman-teman. Nah seperti itu, dia menggunakan baterai 9 volt dan ini bisa bertahan dalam 100 jam pada baterai tunggal teman-teman ya. Jadi sangat gini banget untuk kegunaan dari si baterai 9 volt ini. Dan ini kita langsung saja tutup. Untuk baterainya ini tentunya bisa kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya teman-teman. Jadi sudah pasti ada. Nah kemudian di sini juga tertulis ada Rode Video Mic. Kemudian sini ada 5 S per Endol 3827599CI. Nah di sini juga cara menggunakannya itu adalah dengan cara ini, hidupkan ke atas ya teman, tinggal dorong ke atas. Nah seperti ini ya. Nah ini baterainya ini harus sudah diganti sebenarnya teman. Jadi karena ini berwarna merah, ini menandakan si baterainya teman. Nah ketika dia berwarna merah seperti ini, dia biasanya baterainya sudah tidak fit atau tidak dalam keadaan 100% gitu ya. Nah di sini juga cara menggunakannya adalah kita terlebih dahulu harus hidupkan ininya teman-teman sebelum kita nyolokin ini ke kamera DSLR kita. Karena saya sering juga untuk membuat kesalahan gitu ya. Tentunya ketika kita merekam, biasanya saya sudah colokin ini tapi ininya saya lupa hidupkan. Jadi kan agak kocak gitu ya. Ya intinya kita harus menghidupkan ini terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman ya teman-teman ya. Kemudian baru kita colokin jacknya. Ya colokin jacknya juga bisa, terus hidupin ininya juga bisa. Yang utama adalah kalian harus hidupkan harus ingat hidupkan si ini on off-nya ini ya teman-teman ya. Karena ketika ini mati dia tidak bakalan berfungsi teman-teman ya. Meskipun kalian sudah colokin ini ke jack DSLR-nya. Seperti itu saja. Nah, kita matikan dan kita lanjut ke kameranya. Nah teman-teman, jadi kamera ini sangat berfungsi banget untuk kita melakukan penangkapan sebuah foto ataupun sebuah video teman-teman. Dan di sini juga untuk Bipro ini dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru dan akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro Mark 2S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah jadi di sini dengan resolusi 4K itu juga memiliki kendala ya teman-teman. Meskipun hasil dari resolusi 4K seperti itu tidak bisa diragukan lagi ya, sudah sangat super bagus. Tetapi kalian juga harus ingat dengan resolusi 4K seperti itu tentunya kalian harus teman-teman membutuhkan sebuah memory card yang lumayan besar atau penyimpanan gitu ya. Karena dengan resolusi 4K kalian harus membutuhkan banyak ruang penyimpanan seperti itu. Dan juga di sini untuk Bipro ini dilengkapi dengan dual LCD ya. Di bagian depan sini yaitu berukuran 0,5 inci. Yang di sini kita berfungsi bisa melihat untuk baterainya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian jam dan juga ada untuk sebuah wifi-nya. Dan itu untuk bagian depannya. Kemudian di sini untuk LCD bagian belakangnya. Untuk LCD bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci teman-teman. Tentunya kita bisa banget gunakan untuk memonitoring terlebih dahulu sebelum pengambilan foto dan video teman-teman ya. Tentunya di sini untuk mempermudah kita pengambilan foto dan video. Dan di sini juga kita diisi untuk Bipro-nya ini ada mikrofon portnya teman. Nah jadi di sini untuk mikrofon portnya ini dia berukuran 2,5 mm dan ini bisa berfungsi untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya dan juga untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita teman-teman. Nah di sini juga terdapat untuk USB portnya ya. Nah jadi di sini untuk port USB ini
dimana kita bisa mencharger ulang si baterainya dengan cara nyolokin ke bagian sini teman, seperti itu ya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk HDMI, ini saya jarang gunakan. Kemudian di sini juga untuk microSD cardnya atau kartu memorinya bisa banget kita masukkan ke bagian sini teman. Jadi seperti itu ya. Nah di sini juga terdapat untuk kameranya. Nah di sini untuk lensa ini dia didesain di bagian sampingnya ini ada hitamnya seperti ini teman. Jadi juga desain seperti itu juga ini terlihat lebih detail gitu ya. Kemudian juga di bagian sini dia ada sedikit agak maju gitu ya di bagian lensanya ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk lensanya, dia kecekungannya itu hingga 170 derajat teman-teman. Nah jadi dengan kecekungan seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan hasil foto yang sangat-sangat bagus banget. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan 4 tombol teman-teman. Di sini di bagian depan sini terdapat untuk tombol power on off-nya. Nah dimana di sini kita bisa banget gunakan untuk menghidupkan si Bipro-nya atau mematikan juga ya. Dan di bagian sini juga terdapat untuk tombol WiFi-nya. Nah dimana di sini untuk tombol WiFi ini berfungsi untuk kita mengkoneksikan ke perangkat HP kita teman-teman ya. Jadi dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, kita langsung bisa mengkoneksikan dengan WiFi-nya ini ke WiFi HP kita teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya, dimana ini berfungsi untuk memilih menu-menu yang ada di bagian sini. Oke, jadi itu untuk barang-barangnya. Dan di sini untuk harga-harganya ini adalah untuk si Bipro-nya ini sendiri dia di harga 1.290.000-an teman-teman. Dan untuk si mikrofon Rode ini dia di harga 1.400.000-an. Nah dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang-barang yang berkualitas seperti yang ada di sini. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk barangnya ya. Yang pertama di sini ada untuk mikrofon Rode dan juga ada Bipro-nya. Jadi di sini saya bakalan mereview sebuah Rode-nya ini terlebih dahulu dan kameranya saya singkirkan dulu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini mikrofon Rode ini merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara, penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon dan juga karaoke ya teman-teman ya. Dan juga untuk mikrofon ini merupakan mikrofon dengan recordless suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR teman-teman. Kemudian mikrofon ini juga dapat mount ke bumpless Rode untuk menangkap audio yang tinggi ya. Juga dilengkapi dengan fitur super cardioid dan kamera ini juga dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kameranya. Dan kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera teman-teman. Kemudian juga baik saat pengambilan gambar di luar ruangan maupun di dalam ruangan teman, atau di jarak sedang ya. Dan dibekali juga dengan kabel seperti ini ya, kabel melingkar dan juga jack 3,5 mm dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt teman. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya untuk mikrofon Rode ini adalah untuk menangkap suara rekaman kita teman-teman ya, seperti itu. Dan ini juga mudah dipasang di kamera DSLR kita. Karena dengan ini teman, barang ini juga dengan bentuk seperti ini jadi lebih mudah banget dimasukkan ke kamera DSLR-nya seperti itu.
Di sini juga kita bakalan melihat atau mereview dari fungsi-fungsi si mikrofon Rode ini ya. Nah, jadi mikrofon Rode ini didesain dengan bentuk seperti ini, teman. Dan di sini adalah untuk bagian mikrofonnya, yaitu untuk menangkap suara rekaman kita, teman. Menangkap suara ya, agar juga di video kita terdengar lebih jernih dan juga agak bulat gitu, teman, suara kita. Nah, di sini saya bakalan mereview yang ujungnya ini. Nah, jadi di sini dia bisa ditarik seperti ini, teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah spons, teman. Nah, di sini juga di bagian depannya sini dia terdapat tulisan Rode seperti ini. Ini sebagai branding dia ya, dari brandnya, brand Rode. Jadi di bagian belakang sudah juga terdapat seperti ini ya. Ada dia semacam cat gitu ya. Tadi di sini tertulis Rode. Nah, di sini dia sponsnya ini berfungsi banget untuk kita gunakan dalam teman-teman? Nah, perekaman suara, teman-teman. Tentunya ini sangat-sangat berfungsi banget. Nah, kemudian juga untuk sponsnya ini dia ada kerlip-kerlipnya seperti ini ya, di bagian dalamnya. Dan ini juga dia memiliki ketebalan yang lumayan juga. Dan ini juga panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya. Nah, jadi ini dia berfungsi sebagai peredam gitu ya, teman ya. Nah, buat kalian yang belum mengetahui peredam itu adalah dimana alat ini digunakan untuk meredam suara bising gitu, teman. Nah, contohnya adalah ketika kalian merekam video lah di luar ruangan seperti itu, misalnya dekat dengan pohon. Biasanya kan kalau ada angin dia masuk ke dalam video kita suaranya. Nah, jadi kita menanggulanginya dengan sebuah spons seperti ini atau sebagai peredamnya, teman ya. Jadi peredam ini bisa memperkecil kemungkinan audio yang bising masuk ke dalam suara video kita, teman. Jadi seperti itu ya. Dan ini juga memiliki kedalaman yang lumayan sampai sini ujungnya. Dan intinya dia sampai di sini mentoknya, teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga untuk bagian besarnya itu segenggaman tangan saya. Kemudian juga di bagian sini dia terdapat untuk mikrofonnya, teman. Nah, di sini untuk lubang-lubangnya ini tentunya adalah untuk menangkap suara rekaman kita agar terdengar meskipun kita dalam jarak yang lumayan jauh ya. Ya, tidak sampai 1 kilo, sampai ya 5 meteran, suara kita juga masih tetap terdengar dengan keras, teman. Seperti dia. Dan di sini juga terdapat untuk jaring kawat seperti ini ya. Nah, jadi jaring kawat ini juga berfungsi untuk merekam suara kita, teman. Nah, di sini juga kita si Rode ini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini, teman. Tentunya ini bisa ditarik seperti ini. Dan ini juga dia diisi dengan jack. Nah, untuk ukurannya ini tentunya dia 3,5 mm, teman-teman. Nah, untuk mikrofon ini juga tidak hanya bisa digunakan di sebuah kamera DSLR, melainkan kita juga bisa gunakan di handphone kita, teman-teman. Jadi untuk jack handphone kita itu berukuran 3,5 mm, teman-teman. Jadi sudah sangat bisa banget menggunakan si jack dari kabelnya ini ya, teman ya. Jadi ketika kita sudah koneksikan, maka kita sudah bisa langsung untuk merekam menggunakan mikrofon Rode ini. Oke, saya masukkan dulu ke bagian sini. Nah, kemudian juga di bagian sini dia terdapat untuk pegangan seperti ini ya, yaitu berwarna merahnya, teman-teman. Kalian lihat ya, dia berbentuk U. Nah, kemudian di bagian sininya juga terdapat untuk besi seperti ini ya. Nah, ini untuk kita bisa konekkan dengan sebuah tripod gitu, teman.
Jadi dengan menggunakan alat seperti ini tentunya kita bisa memasukkan ke tripodnya teman-teman. Nah, seperti itu ya, agar dia bisa diam seperti ini. Nah, tidak goyang-goyang. Oke. Kemudian juga di sini dia ada tempat baterainya teman-teman. Jadi bisa kita dorong saja langsung seperti ini. Jadi agak keras sedikit ya. Nah, jadi dia menggunakan baterai kotak seperti ini teman-teman, dan tidak menggunakan baterai yang seperti di jam dinding itu teman-teman. Nah, seperti itu, dia menggunakan baterai 9 volt dan ini bisa bertahan dalam 100 jam pada baterai tunggal teman-teman ya. Jadi sangat gini banget untuk kegunaan dari si baterai 9 volt ini. Dan ini kita langsung saja tutup. Untuk baterainya ini tentunya bisa kalian temukan di toko-toko terdekat rumah kalian ya teman-teman. Jadi sudah pasti ada. Nah, kemudian di sini juga tertulis ada Rode Video Mic. Kemudian sini ada 5 S per Endol 382759CE. Nah, di sini juga cara menggunakannya itu adalah dengan cara ini, hidupkan ke atas ya teman, tinggal dorong ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini baterainya ini harus sudah diganti sebenarnya teman. Jadi karena ini berwarna merah, ini menandakan si baterainya teman. Nah, ketika dia berwarna merah seperti ini, dia biasanya baterainya sudah tidak fit atau tidak dalam keadaan 100% gitu ya. Nah, di sini juga cara menggunakannya adalah kita terlebih dahulu harus hidupkan ininya teman-teman sebelum kita nyolokin ini ke kamera DSLR kita. Karena saya sering juga untuk membuat kesalahan gitu ya. Tentunya ketika kita merekam, biasanya saya sudah colokin ini tapi ininya saya lupa hidupkan. Jadi kan agak kocak gitu ya. Ya, intinya kita harus menghidupkan ini terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman ya teman-teman ya. Kemudian baru kita colokin jacknya. Ya, colokin jacknya juga bisa, terus hidupin ininya juga bisa. Yang utama adalah kalian harus hidupkan harus ingat hidupkan si ini on off-nya ini ya teman-teman ya. Karena ketika ini mati dia tidak bakalan berfungsi teman-teman ya. Meskipun kalian sudah colokin ini ke jack DSLR-nya. Seperti itu saja. Nah, kita matikan dan kita lanjut ke kameranya. Nah teman-teman, jadi kamera ini sangat berfungsi banget untuk kita melakukan penangkapan sebuah foto ataupun sebuah video teman-teman. Dan di sini juga untuk B-Pro ini dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru dan akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica B-Pro Mark 2S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi di sini dengan resolusi 4K itu juga memiliki kendala ya, teman-teman. Meskipun hasil dari resolusi 4K seperti itu tidak bisa diragukan lagi ya, sudah sangat super bagus, tetapi kalian juga harus ingat dengan resolusi 4K seperti itu tentunya kalian harus teman-teman membutuhkan sebuah memory card yang lumayan besar atau penyimpanan gitu ya. Karena dengan resolusi 4K kalian harus membutuhkan banyak ruang penyimpanan seperti itu. Dan juga di sini untuk B-Pro ini dilengkapi dengan dual LCD ya. Di bagian depan di sini yaitu berukuran 0,5 inci. Nah, di sini kita berfungsi bisa melihat untuk baterainya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian jam dan juga ada untuk sebuah wifi-nya. Dan itu untuk bagian depannya. Kemudian di sini untuk LCD bagian belakangnya. Untuk LCD bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci teman-teman. Tentunya kita bisa banget gunakan untuk memonitoring terlebih dahulu sebelum pengambilan foto dan video teman-teman ya. Tentunya di sini untuk mempermudah kita pengambilan foto dan video. Dan di sini juga kita
diisi untuk Bipro-nya ini ada mikrofon portnya teman. Nah jadi di sini untuk mikrofon portnya ini dia berukuran 2,5 mm dan ini bisa berfungsi untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya dan juga untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita teman. Nah di sini juga terdapat untuk USB portnya ya. Nah jadi di sini untuk port USB ini dimana kita bisa mencarger ulang si baterainya dengan cara nyolokin ke bagian sini teman, seperti itu ya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk HDMI, ini saya jarang gunakan. Kemudian di sini juga untuk microSD cardnya atau kartu memorinya bisa banget kita masukkan ke bagian sini teman. Jadi seperti itu ya. Nah di sini juga terdapat untuk kameranya. Nah di sini untuk lensa ini dia didesain di bagian sampingnya ini ada hitamnya seperti ini teman. Jadi juga desain seperti itu juga ini terlihat lebih detail gitu ya. Kemudian juga di bagian sini dia ada sedikit agak maju gitu ya di bagian lensanya ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk lensanya, dia kecekungannya itu hingga 170 derajat teman-teman. Nah jadi dengan kecekungan seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan hasil foto yang sangat-sangat bagus banget. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan 4 tombol teman-teman. Di sini di bagian depan sini terdapat untuk tombol power on off-nya. Nah dimana di sini kita bisa banget gunakan untuk menghidupkan si Bipro-nya atau mematikan juga ya. Dan di bagian sini juga terdapat untuk tombol WiFi-nya. Nah dimana di sini untuk tombol WiFi ini berfungsi untuk kita mengkoneksikan ke perangkat HP kita teman-teman ya. Jadi dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, kita langsung bisa mengkoneksikan dengan WiFi-nya ini ke WiFi HP kita teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas bawahnya, dimana ini berfungsi untuk memilih menu-menu yang ada di bagian sini. Oke, jadi itu untuk barang-barangnya. Dan di sini untuk harga-harganya ini adalah untuk si Bipro-nya ini sendiri dia di harga 1.290.000 teman-teman. Dan untuk si mikrofon Rode ini dia di harga 1.400.000. Nah dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang-barang yang berkualitas seperti yang ada di sini. Oke guys, jadi itu dia pembahasan tentang sebuah mikrofon dan juga kamera ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Sehat with Oi. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.